Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Pak Karoso. Salam olahraga, Pak Karoso. Ya, ini adalah episode kedua dari Pak Karoso Channel. Jadi pada kesempatan kali ini kami kedatangan tamu spesial, yaitu Bapak Edison Ardiles. Beliau ini dikenal sebagai Google-nya olahraga di Sulawesi Tengah, bahkan di kancah nasional pun demikian. Saya mendengar kabar dan santer dikabarkan bahwa beliau ini juga sudah sangat banyak sepak terjangnya di dunia olahraga. Apa kabar ini, Pak? Alhamdulillah, baik-baik. Ya, alhamdulillah di usia yang tidak terbilang cukup muda, tetapi beliau masih punya semangat yang sangat luar biasa untuk membangun olahraga Sulawesi Tengah. Untuk itu, sebelum kita jauh membahas tentang topik olahraga, di mana kita mengangkat tema podcast pada kali ini, yaitu sejarah baru dan prestasi olahraga Provinsi Seribu Megalit Bumi Tadulako di PON ke-20 Papua tahun 2021. Ya, kurang lebih 2 tahun yang lalu, Sulawesi Tengah itu cukup viral, apalagi menyebut nama KONI itu pasti dikaitkan dengan prestasi olahraga di PON Papua. Di kesempatan ini kita akan berdiskusi panjang lebar terkait dengan sejarah prestasi di Provinsi Sulawesi Tengah. Ya, jadi Bapak sekarang aktivitasnya di mana nih, Pak? Kita harus tahu dulu. Ya, aktivitas tetap juga di dunia olahraga. Siap. Iya, lagi kebetulan dipercayakan memegang kendali cabang olahraga angkat besi, kemudian Muay Thai dan Kabadi. Kita ini bicara tentang KONI, dan saat ini Bapak diberikan amanah untuk menjadi ketua harian. Ya, di KONI Provinsi Sulawesi Tengah. Saya tertarik juga ini untuk mengulas karena kita bicara tentang sejarah, bicara tentang sejarah baru, tentu kita tidak terlepas dari sejarah lama. Bapak juga ini kurang lebih sudah berapa tahun di KONI Provinsi, Pak? Di KONI Provinsi belum lama juga, baru 5 periode. Wah, 5 periode. 5 periode berarti 25 tahun dong. 5 periode di KONI Provinsi Sulawesi Tengah, beliau mengabdikan dirinya untuk membangun olahraga Sulawesi Tengah. Tentu itu bukan waktu yang cukup singkat, tetapi waktu yang sangat panjang dan sangat cukup lama untuk seseorang yang mengabdikan dirinya di suatu organisasi atau lembaga. Apalagi kita bicara tentang membangun olahraga di Sulawesi Tengah. Saya dan teman-teman publik Sulawesi Tengah ini pengen tahu juga tentang sejarah KONI ini, Pak. Jadi mungkin Bapak ini kan dikenal sebagai Google-nya olahraga nih. Ya. Jadi tahun berapa KONI ini berdiri di Indonesia? Kemudian siapa pendirinya? Nah, itu yang jarang kita dengar di luar sana, Pak. Mungkin ya saya silakan ke Bapak. Oke, terima kasih Bung Bair. Para pemirsa dimanapun Anda berada, saya Edison Ardiles akan coba mengungkapkan perjalanan olahraga KONI, khususnya baik Sulawesi Tengah maupun nasional. Ngomong tentang KONI, itu berangkat dari tanggal 31 Desember 1966 bernama KONI. Sebelumnya namanya PORI. Ya, PORI. Ya, Persatuan Olahraga Republik Indonesia. Tapi mulai dipatenkan menjadi KONI per 31 Desember 1966. Ketua pertamanya adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Atau Gus Dimas Dorojatun. Wah, ya. Sampai nama lengkapnya juga dihafal ya. Kemudian ya kita ke Sulawesi Tengah. KONI Sulawesi Tengah itu sebenarnya sudah berdiri pada saat setelah beberapa bulan Sulawesi Tengah berdiri. Sulawesi Tengah sebagai provinsi berdiri itu terbentuk pada 13 April 1964. Mestinya KONI sudah hadir pada tahun 65 pada saat PON ke-5 akan dilaksanakan di Jakarta. Tapi berhubung
tahun 65 ada Gestapo meletus, maka batallah kegiatan itu. Dan nanti pada PON ke-7 tahun 69 itu dilaksanakan di Surabaya, Jawa Timur. Sulawesi Tengah hadir dengan satu kontingen sendiri sebagai sebuah kontingen provinsi yang berdaulat, ya. Kemudian yang kontingen Bumi Tadulako terpisah dari Suluteng, ya. Pada PON kelima tahun 61 masih dengan nama Suluteng, ya. Sulawesi Utara Tengah. Tapi sebenarnya ya perjalanannya itu dimulai dari tahun 1957, PON keempat di Makassar. Itu cikal bakal. Dan pada saat tahun 64 Sulawesi Tengah berdiri, gubernur pertama Sulawesi Tengah Anwar Gelar Datuk Majo Basanan Kuning selaku gubernur memerintahkan, menginstruksikan kepada daerah ini, pada semua stakeholder yang terkait dan termasuk olahraga, dibentuklah KONI. Mestinya tahun 65 kan hadir di PON ke-6 tapi gagal. Nanti tahun 69 sebagai sebuah kontingen dan KONI Sulteng sudah mengawal kontingen Sulteng pada PON ke-7 tahun 69 di Surabaya, Jawa Timur. Nah, itu perjalanan KONI, ya, selaku sebuah organisasi atau lembaga atau badan. Kemudian Bung Bair tadi menyinggung soal prestasi. Apa sih yang dilakukan? Itu poin. Iya. Setiap periode jelas ada terobosan-terobosan dilakukan oleh saya boleh katakan mentornya atau ketumnya. Ya, kalau pada saat lalu siapa ketua, tapi kalau kita berkaca yang terakhir di Papua, di Bumi Cendrawasih, di mana untuk pertama kali Sulawesi Tengah sebuah kontingennya itu meraih 12 jumlah keping emas, ya. 12 keping medali. Terdiri dari emas, perak, dan perunggu. Ya. Dan sebelumnya hanya batas 10 medali. Sebelumnya cuma maksimal 10. Maksimal 10. Contoh pada PON 96 itu 2 emas, 2 perak, 6 perunggu, 10 jumlahnya. 10. Iya. Kemudian yang lain maksimalnya 10. Belum pernah pecah telur sampai 11. Itu udah langsung 12 kemarin, ya. Alhamdulillah satu gebrakan dilakukan oleh Nizar Rahmatu selaku Ketua Umum KONI. Padahal beliau baru sekitar 2 bulan, ya, 2 bulan lebih dikit memegang kendali setelah serah terima jabatan. Masuk ke Platda. TC untuk berangkat ke Papua itu tantangannya minta ampun. 2 bulan, Pak, ya? 2 bulan lebih. Persiapan. Ya. Mana lagi uangnya belum siap. Saat itu kendalanya itu juga? Kendala. Itu dengan segala terobosan yang dilakukan, saya acungi jempol, ya. Satu terobosan dilakukan oleh seorang Nizar, padahal beliau baru beberapa hari boleh dikata menjabat sebagai ketua umum di KONI Provinsi Sulawesi Tengah, tapi dia mampu menjawab tantangan itu. Bisa dibilang out of the box, ya? Iya. Out of the box. Kemudian itu berangkat ke Papua bukan ongkos sedikit. Iya, Pak. Kalau kita bandingkan ongkos ke ke Jakarta, 2 kali lipat ongkosnya ke Jakarta ke Papua. Nah, itu. Kalau sana umpamanya kebutuhannya 1 miliar, kita mesti siapkan ke Papua 2 M. Kira-kira begitu dia punya ini pendekatan. Ongkos pesawat, ya? Iya, ongkos pesawat. Dan indeks biaya hidup di Papua juga lebih mahal. Betul, Pak, daripada Jawa. Nah, jadi selaku orang yang berkecimpung di dunia olahraga, saya angkat topi dengan beliau, sekalipun masih baru tapi udah mampu melahirkan terobosan. Dan itu terobosan pertama bagaimana mengadakan satu organisasi ini membuat jadi bagus, sinergi antar bidang, kemudian sinergi antar lembaga, baik internal maupun eksternal, dan itu mampu beliau laksanakan. Dan ini tantangan ke depan. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Pak Nizar Rahmatu kemarin itu bisa kita ulangi lagi di 2024 ini. Tapi sebelum ke 2024 ini Prapon atau BK ini 2023 dananya juga belum ada.
Nah, kalau dananya belum ada, siapa yang salah? Tentu pertanyaannya. Berarti tidak didukung oleh gubernur? Enggak. Gubernur sangat support, sangat memberi dukungan. Di mana contohnya? Pada saat penutupan Porprov di Lubuk, beliau sudah mengatakan situ, menyampaikan bahwa untuk BK PON dan PON nanti itu masing-masing lebih 20 miliar. Tinggal bagaimana yang di bawahnya, instansi yang di bawahnya, institusi yang di bawahnya memaknai itu. Nah, tentunya semua stakeholder yang ada kaitan dengan olahraga itu berperan. Siapa contoh? Dispora dong. Nggak bisa gubernur salahkan. Dia sudah katakan dong, dia perintahkan ini 20 miliar sekian, ini 20 miliar sekian untuk BK atau babak kualifikasi dan persiapan ke Aceh dan Sumatera Utara 2024-nya. Nah, disitulah. Jadi ini bola panas ini bukan ada sama Nizar lagi, enggak. Ya, bukan sama gubernur sudah perintahkan instruksi itu. Anggarannya kan ke dinas ya. Jabarkanlah itu siapa bawahannya gitu loh. Nah, ya saya khususnya tidak berprasangka buruk ya. Tetap positive thinking. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bisa didengar dan sekaligus bisa di follow up oleh Kadispora Sulawesi Tengah saat ini. Amin. Nah, semoga secepatnya bisa di. Karena apa? BK PON ini kalau seperti sholat, ini sholat wajib. Kamu berangkat ke PON, ke Aceh dan Sumatera Utara harus melalui babak kualifikasi PON. Syarat. Ini bukan sembahyang sunnah, tapi ini sembahyang wajib. Isya subuh, lohor, asar, maghrib bagi muslim. Contoh. Nah, betul. Bukan sunnah dia. Nah, makanya harga mati harus diikuti. BK PON atau dulu sebut Prapon. Semoga rekan-rekan di semua cabang olahraga, apalagi cabang-cabang olahraga yang sudah memperlihatkan prestasi baik di PON Papua maupun sebelumnya atau di antara dalam 2 tahun terakhir di event-event kejuaraan nasional dan terbuka di tingkat nasional. Itu baik. Ya, siap. Pak Edison Ardiles ini juga kan sebagai ketua harian yang tentu mengetahui dari awal sampai akhir proses terkait dengan kita menuju BK PON dan selanjutnya kita ke PON. Beliau sempat menyinggung terkait dengan apa yang dilakukan oleh Ketua KONI terpilih saat itu di tahun 2021, yang mana kita ketahui bersama bahwa Bapak Nizar Rahmatu ini memimpin KONI baru 2 bulan sudah diperhadapkan dengan event yang begitu besar dan skala nasional, dan itu membutuhkan budget yang tidak sedikit. Terlepas dari itu, Pak, kami pengen tahu juga siapa sih Edison Ardiles itu. Sulawesi Tengah ini kan hanya mengenal Bapak itu kan dari casing luar saja, tapi kita tidak mengenal siapa dan apa saja yang pernah torehkan oleh seorang Edison Ardiles di dunia olahraga. Yang jelas. Jadi kan 5 periode tadi nih, Pak. Umur saya baru 63 tahun ya. 63. Tapi rasa 35 ini. Ya. Kemudian eksistensi saya di dunia olahraga itu sejak atlet. Saya ada pernah jadi pemain bola, jadi pelari atau tinju. Ya, tapi nggak ada yang maksimal. Oh gitu. Khususnya tinju. Pada saat mau berangkat ke ini saya cedera. Ya sudah, nggak bisa. Waktu itu 84 ke Lampung ya. Ya teman-teman saya yang ini silakan. Saya udah cedera, nggak bisa. Nah, ternyata karena saya mencintai dunia olahraga itu dari A sampai Z, untuk tidak jauh-jauh dari dunia sport, saya pada tahun 89 menjadi seorang wartawan olahraga. Sempat jadi wartawan olahraga? Iya, sampai di PON-PON ya, kecuali PON Papua ya. Ya, di PON di Jawa Barat, di Riau, di Kaltim, di Jawa Timur, di Palembang, saya punya ID card PON. Masih sempat meliput? Iya. Kemudian saya sempat liputan Thomas dan Uber Cup. Iya, dan itu hal-hal yang membuat saya enjoy karena menurut saya dunia olahraga itu sangat mengasihkan dan dinamis. Iya. Mengasihkan dan dinamis. Ya, luar biasa. Kemudian saya sampai hari ini menjadi pengurus di KONI. Itu saya anggap mungkin aja kebetulan, ya. Iya. Kenapa kebetulannya? Saya aslinya juga PNS.
Ya, ASN disebut sekarang. Iya. Saya ASN di Kabupaten Donggala, diangkat tahun 83, pensiun 2018. Iya. Tapi dalam berapa tahun saya diberikan dispensasi atau ditugaskan atau apalah istilahnya, diperbantukan atau dipekerjakan di KONI Provinsi Sulawesi Tengah hingga pensiun 2018. Nah, bahkan sampai hari ini lagi masih berlanjut sebagai pengurus KONI. Kira-kira gitu ya. Itulah seorang Edison Ardiles. Ya. Orang ya kelahiran sini juga. Iya. Ya. 63 tahun. Baru 63 tahun Baru 63. di Kelurahan Watu Sampu lahirnya. Siap. Lengkap dengan alamat. Tinggal nomor telepon nanti Iya, ditaruh di kecamatan bawah. di sana, Kecamatan Ulu Jadi. Kecamatan Ujat. Iya. Kira-kira ya itulah ya. Kalau catatan-catatan prestasi atlet Sulawesi Tengah, Ya. saya punya. Atlet yang Oke, terbaik ini prestasinya di Sulawesi Tengah ini, Ya. Jordan Jori Maula, Poso. Oke. Ya. Itu prestasinya ya, secara umum dulu, selama ikut PON, 2 perunggu, 2 perak, 4 emas. 2 perunggu, 2 perak, 4 emas. Ya, saya 8 ini. urai, ya. 2 perunggu pada PON 1393. PON ke-13 tahun 1993. 2 perunggu di nomor 500 dan 1000 meter. Ya, nomor kano ya. Iya. Kemudian 96 2 emas di nomor yang sama. Iya. 2000 2 emas. Jadi 4 emas sudah. Iya. 2004 2 perak di Palembang. Jadi 2 perunggu, 2 perak, 4 emas dari seorang Jordan Jori Maula. Itu Dia dijuluki apa sih, Pak? ya Sebagai catatan apa? di Indonesia sebagai Raja Kano Indonesia. Raja Kano. Kemudian di tingkat Asia Tenggara dia memiliki catatan sebagai pemegang rekor selama 6 tahun turut-turut. 6 tahun 6 tahun. Nah, di tingkat Asia Tenggara. Itu Raja Kano itu ya, canoeing ya. Raja Kano. Ya, orang kan hanya menyebut canoeing, Iya. kano. Tapi yang jelas itu lengkapnya canoeing Kanadian. Iya. Ya, Siap. itu. Selain beliau ini, saya pernah mendengar seorang pelari itu, Pak, yang sekarang sudah meninggal almarhum. Itu yang sempat viral, Pak Ketua KONI ini berkunjung ke makamnya. Ya, Pak Ari Samana. Siapa? Ari Samana. Ari Samana, ya. Ari Foto Samana ini dari atlet kelurahan, pelari ya. dari kelurahan atau desa Watu Awu. Watu Au. Iya, Poso. Ya. Saya pernah ke sana. Mungkin Bapak bisa menceritakan tentang sejarah beliau, tahun berapa beliau Beliau apa menciptakan prestasinya? emas itu pada PON ke-7 tahun 1969 di nomor atau di cabang atletik nomor lari 10.000 meter putra. 10 kilo. Ya. Ya. Dia meraih medali emas dan itu emas pertama bagi Sulawesi Tengah di arena PON lewat Ari Samana. Oh iya. Kemudian itu sampai berapa lama? Sampai 2005 nggak ada yang tahu. Sampai 2005 nggak ada yang tahu siapa ini. Data nasional ada Sulawesi Tengah, data nasional data di Sumatera Utara ada Sulawesi Tengah. Saya temukan di Palembang di PON 2004 saya dapat ada nama Sulawesi Tengah tapi tidak ada namanya. 10.000 meter, 10 km putra, tidak ada namanya cuma Sulawesi Tengah. Nah, terus PON Jawa Timur saya temukan juga Sulawesi Tengah sehingga timbullah saya punya niat untuk mencari siapa ini. Cari terus akhirnya ketemunya di Medan dan perkuat dengan data Solo. Berarti sempat Saya yang ketemu. cari. Saya mencari data itu. Iya. Saya dapatkan satu buku, sekarang saya simpan. Namanya sudah tertera di situ, Ari Samana. Ari Samana. Dengan catatan rekornya. Sekarang saya simpan. 2006 saya di tengah-tengah gubernur, Pak Rektor Untat waktu itu, saya bilang saya data ada. Saya punya data ada. Jadi bukan justru mampu. Kan mereka mengatakan Joshua Mampuk adalah medali emas pertama. Saya bilang Joshua Mampuk 1989. Ini jauh sebelumnya. 1969, 20 tahun sebelumnya sudah ada. Pak Gubernur, karena waktu itu KONI dipimpin oleh Gubernur. Pak Palidu bilang, coba Edison, cari dulu bagaimana ini. Saya bilang, sudah, nanti saya akan waktu melaksanakan tugas di luar Sultan, saya berkesempatan ada ke Medan, ke Palembang, kemana ya, termasuk saya dapat data itu, terus saya komparasi data itu sama Medan, di Sumatera Utara, Solo, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
sama dah. Nah, sudah berarti ini data yang valid. Itu namanya Arisamana itu. Nah, nanti 2006 baru saya publish depan gubernur dengan Pak Rektor ketua harian waktu itu. Terima kasih Edison. Mulailah koran-koran waktu itu di sini ya membicarakan itu, termasuk ketua DPR Poso, Bupati Poso memberikan semacam reward gitu. Iya, kepada Arisamana. Pemerintah Sulteng juga memberikan. Makasih Bang Edison. Sekarang kalau datanya itu sama saya di rumah, saya nggak mungkin kasih. Tervalid nasional itu. Ya, jadi kan ini sudah ada dua tokoh atlet yang kita sebutkan tadi. Yang pertama tadi Jordan Yori dan yang kedua almarhum Arisamana. Siapa lagi selain itu Pak yang sudah menyumbangkan prestasi, menorehkan prestasi untuk Sulawesi Tengah? Kalau untuk tadi kan Jordan Yori kita bicara prestasi dia di PON ya. Iya, di PON. Nah, di SEA Games juga dia pernah meraih medali emas ya di SEA Games. Oh iya. SEA Games 99 di Brunei Darussalam. Iya. Bersama dengan Armin, dia dua orang dari Sulteng ke sana sama-sama menyumbangkan emas. Kalau level medalinya yang tinggi itu Rio Rizky Darmawan. Oh, atlet yang baru ini? Iya, yang 2018 menghasilkan medali emas untuk kontingen Indonesia di Asian Games. Jadi bukan SEA Games ya, Asian Games. 45 negara loh. Tingkat Asia. Kalian tadi itu tingkat Asia Tenggara ya. Nah, ini Rio Rizky Darmawan tingkat Asia. Itu dari mana Pak? Asalnya kabupaten apa? Dia dari Kabupaten Sigi. Oh, Kabupaten Sigi. Padahal di sana tidak ada laut. Nah, kita nggak usah ngomong laut, bisa berenang, bisa mengapung di air. Nah, di sana juga ada Danau Lindu. Nah, tergantung kita bisa memaksimalkan atau tidak. Nah, itulah baik. Saya pikir apa yang dilakukan oleh Rio Rizky Darmawan itu juga merupakan buah dari binaan ya yang selama dilakukan oleh Potsi. Dan ada beberapa kejutan. Kalau kita bicara kejutan di PON Papua, biliar contoh. Nggak diperhitungkan. The killer ya. Nggak diperhitungkan sama sekali. Betul. Alah, siapa sih? Sementara orang nasional semua. Betul. Di yang dilawan itu di tingkat nasional. Ternyata si Ardi bisa masuk meraih medali perak. Itu. Seorang anak yang besar di Masomba ya. Boleh dikata ya kalau lingkungan itu mungkin olahraga biliar cocok, tapi olahraga lain mungkin kurang pas. Betul. Tapi Ardi mampu menghadirkan prestasi. Dan itu juga karena ini olahraga biliar bukan melawan siapa sebenarnya, melawan diri sendiri. Iya betul. Iya, dia kan tidak hadapan sih, sama-sama bola yang di ini. Tapi kan konsentrasi dan lain sebagainya ini penting. Dan itulah hasil saya anggap komunikasi yang rutin, kemudian antara atlet, pelatih dan pengurus. Di situ ada Nizar, di situ ada pelatihnya siapa, di situ ada Ardi. Nah, mereka lah komunikasi menghasilkan medali perak itu. Sama terjadi di PON Jawa Barat. Ini semua masuk bola ini, medali ini ternyata tegang. Itu dari mana Pak? Atlet apa? Dari biliar juga. Sulteng. Waktu itu. Jangan kayak ini. Jangan ngomong perunggu enggak dapat. Jangan ngomong perunggu pun tidak dapat. Jokes yang baru ini kayaknya untuk dunia olahraga. Itu ya, kan mesti dilakukan ada hal bukan saya anggap Nizar ini spesial, tidak. Tapi dia mampu melakukan komunikasi itu loh. Yang baik, kan itu tidak mampu dilakukan oleh semua orang. Betul ya. Belum tentu orang semua ketua mampu melakukan komunikasi menyentuh hati seorang atlet, itu yang paling penting sebenarnya. Saya salut di situ. Betul, bahkan Pak saya membaca berita beliau itu terbang dari Jayapura ke Timika untuk menyaksikan perebutan medali itu. Luar biasa. Alhamdulillah ya. Kalau sosok seperti ini ya banyak ya ada di KONI atau di dunia olahraga. Niscaya Sulawesi Tengah ini banyak melahirkan atlet. Amin. Kemudian satu lagi yang saya anggap pemikirannya itu brilian. Apa itu? Membuat satu terobosan yang tadinya juga belum pernah dilakukan dengan mendorong membentuk Sulteng Emas.
itu kan kebijakan ya, diskresi. Ya. Tapi beliau mampu meyakinkan kepada pemerintah. Di situ ada pemerintah ya, pemerintah provinsi, gubernur dalam hal ini. Kemudian di situ ada DPR provinsi. Kemudian di situ ada Bapeda. Nah, itu harus diyakinkan. Ya kalau tidak bubar jalan, Pak. Iya. Memang harus apa namanya bersinergi. Nah, Ya. jadi saya mesti ke depannya lebih banyak komunikasi dengan beliau. Ada hal-hal yang mungkin orang lain memandang, oh ini orang baru nih cari ini tapi bukan persoalan lama atau baru, tapi persoalan sentuhan. Mampu nggak kamu menyentuh orang atau tidak? Betul. Sementara dia baru kemarin, tapi mampu menyentuh orang. Itulah bedanya. Ya. Jadi ini Pak terkait apa namanya eksistensi Koni Sulteng ya. Jadi dari periode ke periode ini kan pasti beda tangan, sentuhan, kan gitu kan? Beda koki ya, beda masakan, koki, beda rasa ya. Beda masakan. Jadi sejauh ini kan beda era, beda tantangan. Ya. Saat ini Koni Sulteng di era kepemimpinan Bapak Nizar Ahmad itu tantangan kita ke depan ini apa Pak? Yang apa namanya, yang Bapak rasakan dan Bapak prediksi ke depan? Oh, banyak tantangan ya. Pertama harus mampu pemerintah provinsi ya, dengan diskresinya, kebijakannya, menghadirkan satu dukungan real, alokasi dana yang cukup memadai untuk sebuah pembinaan atlet, minimal bisa berprestasi nasional. Kita nggak usah ngomong per wilayah lagi, Pak. Kalau bisa jangan cuma cukup. Ya. Berlimpah. Nah, situ. Ya. Nah, itu yang mesti dilakukan. Kemudian kalau saya melihat ya, gubernur, DPR provinsi itu sudah mampu apa namanya mencerna keinginan beliau dengan mendorong Sulteng Emas itu. Sulteng Emas. Ya, sehingga disupport, didukung. Bapeda termasuk memberikan dukungan. Tinggal bagaimana perangkat di bawah gubernur. Di situ harus lebih jeli. Nah, jangan lagi menganggap loh ini punya ini punya ini punya itu. Nggak bisa lagi. Nah, kenapa? Hanya menganggap kalau dia ini dia punya nama kan gitu. Oh, kalau itu yang dipakai nggak maju-maju bro. Dan betul, untung kita ada orang yang begini mampu memanage dari semua cabang olahraga dengan sekian puluh organisasi olahraga ya. Nah, di sini ada 50-an organisasi olahraga. Di zaman 2000-an awal itu baru 20-an, 30-an cabang. Sehingga 2 kali lipat ya. Iya, betul. Tantangan itu besarnya dihadapi. Kemudian besar orangnya, banyaknya maksudnya. Kemudian banyak organisasinya. Kemudian banyak juga kebutuhan dananya. Kemudian banyak kebutuhan kemana-mananya. Nah, apakah try in, apakah try out, atau apapun istilahnya. Itu kebutuhan dana nggak sedikit. Disinilah dilakukan oleh beberapa provinsi di luar Jawa itu menghasilkan sesuatu yang saya nggak usah bilang Jawa, kan Jawa dari dulu udah maju. Apalagi Jawa Barat. Daerah di luar Jawa seperti Riau, seperti Sumatera Utara, itu mereka udah jago. Bali udah jago. Karena apa? Apa yang dipikirkan oleh Koni itu udah ngomong ke gubernur minta dukungan ke Dewan. DPR langsung satu frekuensi. Nah, kalau satu frekuensi terjalin dengan baik, insya Allah kita tinggal ungkang kaki, dapat medali lagi, medali. Iya. Oh, ini sudah anggarannya pas-pasan. Dulu pernah tokoh masyarakat sini juga berapa kebutuhan dana. Ya ngobrol-ngobrol nih, warung kopi. Oh, sekitar sekian miliar. Oh, banyak sekali dia bilang. Banyak sekali. 10 miliar banyak sekali. Saya kasih gambaran. Jawa Timur 80 miliar. Wah, diam ya. Bapak bilang tadi 10 miliar banyak untuk Sulisteng kan? Banyak. Jawa Timur 80 miliar. DKI lebih 100 miliar. Jawa Barat berapa, Pak? Itu dekat 100 juga. Para 100 juga dia, Jawa Barat itu. Pokoknya 3 daerah penganggaran besar di Koni itu, DKI, Jawa Timur, Jawa Barat. Itu rata-rata. Ya, tadinya Jawa Timur baru 70-an, 80, akhirnya mau dekat 100 juga. Kalau untuk di wilayah Sulawesi, Pak? Wilayah Sulawesi Selatan. Itu berapa kira-kira anggarannya? Ya, antara 30-40. Wah, besar juga itu. Ya, lumayan ya. Iya. Nah,
Tapi itu harus didorong, harus ada namanya perda olahraga. Oke. Kalau perda olahraga, kita nggak seperti pengemis. Ini pengemis kita. Ajukan 15, dipotong jadi 9. Ada lagi bla bla bla, tinggal begitu. Tapi kalau ngomong perda olahraga, kita ngomong persentase di situ. Berapa persen? 2% dari APBD. Kalau dia umpamanya 2%, katakan begitu dulu. Kalau pendapatan apa namanya PAD-nya, ya APBD-nya Sulawesi sudah 4T, 80 miliar. Wah. Ya, 80 miliar itu bukan cuma KONI yang pakai. Ada KONI, di situ ada KORMI, ya, yang membutuhkan dana. Ada SOINA, terus ada NPC, National Paralympic Committee. Banyak itu juga. Organisasi ini. Makanya, jadi melihat ini. Jadi kalau ini, contohlah kita ini, di saat kita butuh dana untuk PON atau BK, tiba-tiba dana kita dipotong dari 1,5 miliar dari Dinas Pemuda Olahraga. Untuk kegiatan apa kita nggak tahu dia pergunakan kemana. Nah, sementara kita ini harga mati harus ikut. Iya, itu pun masih kurang orang kali kan. Makanya, tapi kalau kita bicara persentase, berapa lewat perda itu berapa? 2%. 2% kali 4T. 80. Dibagi-bagi, masih dapat. Nah, kalau seperti itu dilakukan, kita umpamanya sudah nilainya sudah kurang lebih dengan Sulsel, boleh ente silakan tuntut prestasi. Kenapa? Dana ada untuk latihan kemana-mana. Kenapa Jawa Timur? Kenapa Jawa Barat? Sumatera Utara maju semua prestasinya di atas rata-rata nasional. Contoh Jawa Timur kalau untuk melakukan tryout, pemain karate latihan di Jepang, ya. Pemain wushu latihan di Cina, ya. Angkat besi, angkat berat latihan di Eropa, apakah di Rumania, apa di Austria, apa di Rusia. Itu mereka sudah lakukan seperti itu. Kita masih latihan di sini di Palu. Sudah kita yang terbaik Sulawesi Tengah. Kita lawan lagi cuma umpamanya Tojo Una-Una. Bagaimana caranya kita terbaik di sini melawan Tojo Una-Una? Minimal Jawa Timur lawan kita. Minimal Sumatera Utara lawan kita di PON nanti. Tapi sejauh ini Pak, KONI Sulawesi Tengah sudah melakukan itu atau belum? Sementara ini kayaknya di periode-periode sebelumnya maksud saya belum pernah melakukan hal-hal atau terobosan yang karena belum didukung dengan secara anggaran ya. Kalau kita umpamanya sudah tercipta atau terbitlah itu namanya perda olahraga. Insya Allah tidak seperti begini beban pikiran dari Pak Nizar memikirkan bagaimana mencari sumber dana untuk membiayai atlet semua cabang olahraga, apakah itu ke BK atau ke event nasional lain atau ada panggilan nasional. Kan banyak panggilan. Nah, disinilah kenapa daerah seperti Sumatera Utara, Riau, Bali begitu bersaing. Saya lihat teman-teman Bali, teman-teman Sumatera Utara, rupanya mereka ada titip atletnya ke Platnas. Dia biayai di sana. Silakan. Ada cabang-cabang olahraga tertentu yang dia titip. Saya titip 6 orang di mana Platnas. Oh ini Platnas. Dia gabung latihan sama Platnas. Sehingga secara logika dia sudah hafal ini kekuatan lawan ya. Ada gambaran. Atmosfer pertandingan seperti apa, bagaimana lawannya si A kalau umpamanya bela diri. Oh ini Sopau. Oh ini ortodoks. Kira-kira gitu. Istilah-istilah itu juga yang saya dengar juga sebenarnya. Itu Bayer. Mesti kita mengerti itu. Dan saya berharap ke depannya kita akan lebih bagus lagi. Jadi tiada gunanya gontok-gontokan ya, orang Jawa bilang. Enggak usah. Ya tinggalkanlah permasalahan yang lalu-lalu. Kemudian kita tatap masa depan. Tinggal beberapa bulan ke depan ini sudah tahun 2024. Kita harus bersiap. Betul, Pak. Siap berkompetisi di Aceh dan Sumatera Utara. Itu yang paling pokok. Kita harus bersinergi bahu-membahu untuk membangun olahraga Sulawesi Tengah. Jadi terkait kepedulian pemerintah tadi Pak, kita tahu bahwa KONI Sulteng ini kan belum sepenuhnya disupport oleh pemerintah terkait dengan penganggaran yang sesuai dengan budget yang dibutuhkan. Apalagi kan tadi bicara tentang potongan-potongan dan lain sebagainya, ini kan tentu mengganggu konsentrasi atlet kita, apalagi bicara tentang pembiayaan. Sekarang ini kita bicara tentang anggaran
tapi tidak terlepas juga dari bicara tentang ketersediaan atlet, ketersediaan pelatih, Ya. dan ketersediaan fasilitas. Ya, untuk maju, ya prestasi itu maju, booming ya bahasa ini. Iya. Ada beberapa SDM harus siap. Satu, kesiapan SDM atlet. Dua, SDM pelatih. Iya. Tiga, kemampuan manajerial di organisasi. Oke. Kemudian kemampuan pendanaan, kemampuan infrastruktur, Iya. dan mampu membiayai tryout, try-in, bahkan turnamen-turnamen kelas internasional. Itu Iya. kunci. Itu kuncinya untuk Kunci. kemajuan olahraga, Pak ya. Tapi sejauh ini kira-kira presentasi indikator kesuksesan kita untuk di PON kemarin itu sudah cukup maksimal ya, Pak? Ya, Untuk tinggal kesiapan. itu dimaksimalkan lagi. Maksimalkan Ya, lagi. potensi kita sudah ketahui. Iya. Ada 3 cabang olahraga baru Iya. yang tadinya belum menyentuh penunggu. Jangan Iya, ke penunggu seperti ada para layang ya. Iya, iya, Nah, iya. yang tadinya orang nggak tahu tiba-tiba dapat Sama balap motor ya, Pak ya? balap motor. Sejarah ya. Ya. Ini Kemudian Sulawesi Tengah. biliar. Nah, Biliar. itu kejutan. Iya. Mudah-mudahan ke Aceh Sumut ini ada lagi yang bisa menghasilkan prestasi seperti itu. Iya. Sekalipun baru melahirkan kejutan, tapi kejutan nasional. Iya, 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 luar biasa. Kejutan nasional Iya. untuk Sulawesi Tengah. Jadi luar biasa pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Ini sangat menginspirasi dan penuh dengan edukasi terhadap olahraga di Sulawesi Tengah. Apalagi kita mengulik soal sejarah, beberapa nama disebutkan tadi terkait prestasi-prestasi yang sudah ditorehkan untuk nama baik dan harga diri kebanggaan Provinsi 1000 Megalit Provinsi Sulawesi Tengah. Dan saya berharap, Pak ya, Siap. semoga semua perangkat yang ada di KONI Provinsi Sulawesi Tengah siap bahu-bahu mendukung program yang dilakukan atau disampaikan oleh Nisa Rahmat. Iya. Itu tanpa dukungan dari itu juga, aduh, Iya. susah. Pasti kita akan Nah, mampu juga. kita harus rame-rame, Ya. bahu-bahu, jangan biarkan dia sendiri berpikir. Kasihan Nisa. Ya. Stres memikirkan bagaimana datangkan duit, stres memikirkan bagaimana tryout, stres Iya. memikirkan bagaimana mau pertandingan, mau berangkat. Itu Iya. jangan biarkan beliau sendiri. Beban Ya, itu penuh berat sekali. sama beliau ini. Berat. Dan kita harus sedapat mungkin bisa meringankan beliau. Itu harapan saya kepada teman-teman yang ada di KONI Provinsi Sulawesi Tengah. Harapan untuk yang lain, Pak, selain dari KONI? Yang ya kalau mungkin dari Pemprov ya. Ya, Pemprov. Pemprov cabang olahraga nggak usah lah kalau bahasa ininya orang bilang, nggak usah neko-neko. Ya. Kita ukur diri. Ya. Kemampuan ngana baru katakanlah di nasional. Kan kita di provinsi. Oh, baru urutan ke-15 ngana. Ya. Level 15 apa namanya? Urutan. Urutan. Ya. Kalau dia urutan 3 ya dapat perunggu itu. Ini Iya. urusan ya. Kalau ngajukan anggaran juga kira-kira Iya. jangan lupa sampai ngajukan anggaran yang enggak ya. Iya. Sekarang ada saya lihat pengajuan sampai 1 miliar. 1 miliar. Gila ini. Hai, kalau 10 cabang, Iya. ya bagaimana isi 50 cabang? 10 cabang saja tidak cukup itu. Tidak cukup. Kan cuma 9 miliar tadi. Teler. Iya, Nah, iya, iya. makanya ukur-ukur, Ah. realistis, Iya. jangan membebani. Kalau bisa ada ya dapat dana-dana dari luar sendiri-sendiri. Iya, sponsor bisa. ya. Nah. Insya Allah. Itulah podcast kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua Harian KONI Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Edison Ardiles ini dapat menjadi inspirasi buat kita semua dan tentunya penuh dengan nilai-nilai edukatif khususnya untuk di dunia olahraga. Mungkin satu kalimat, Pak, Ya. closing statement yang untuk kita publik di Sulawesi Tengah terkait dengan dunia keolahragaan ini, Pak. Saya berharap semua cabang olahraga atau dengan kata lain semua pengprov bertanggung jawab dengan cabangnya masing-masing. Ya, Karena apa? Mulai dari BK PON sampai PON apalagi. Bertanggung jawab. bertanggung Ya, jawab untuk KONI cabang masing-masing. mensupport dari sisi dananya. Ya, Gitu. Sisi teknis mereka harus all out. ya. Jadi semua cabur harus bertanggung jawab Iya. pada Cabangnya masing-masing cabur. Iya. Ya. Jadi kembali lagi ke rumah masing-masing untuk menata kembali isi rumahnya. Ya, jadi demikian pertemuan kita di podcast Pak Karoso pada hari ini. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih Pak Ketua Harian Bapak Edison Ardiles. Ya, oke, sahabat Pak Karoso, terima kasih telah menonton video ini.
Jangan lupa like, subscribe, and share. Dan tentunya konten ini akan terus berkembang, tentu berkat dukungan teman-teman semua di kolom komentar maupun di tombol like. Demikian pertemuan kita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, Pak Karoso.